Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis akan membahas satu lagi aspek dari oli rekomendasi pabrikan ya, dari kelayakannya. Terus eh, bukan dari ketika penulis pakai loh ya, beda lagi. Terus satunya lagi soal monopoli oli yang dilakukan oleh AHM, oleh Astra Honda Motor terhadap peredaran oli di Indonesia. Yang pertama dulu, yang standar oli dulu. Jadi kan penulis sebelumnya sudah menyebutkan bahwa Honda itu merekomendasikan penggantian oli untuk Honda PCX itu setiap 6.000 km sekali. Ini untuk Honda Jepang. Di apa? Dijelaskan di users manual Honda PCX 160. Jadi Honda PCX 160 itu ganti olinya tiap 6.000 km sekali. Penulis nggak bisa bahasa Jepang, tapi ya penulis terjemahkan lewat translate.google.com, pakai upload dokumen. Dari dokumen tersebut kelihatan bahwa ganti oli pertama itu dilakukan setelah 1.000 km. Sesudah itu tiap 6.000 km. Standar ini jauh lebih tinggi ya daripada yang di Indonesia. Beda lah, beda. Kalau yang di Indonesia itu ganti oli pertama 2.000 km. Jadi 2.000, 4.000, habis itu 8.000. Jadi di 2 km di 2 km 2 ganti oli pertama itu tiap 2.000 km. Setelah itu 4.000 km. Ini motornya motor Honda Beat ESP. Kalau motor Honda lain entah. Bisa aja dibuat jauh lebih pendek, mengingat kapasitas olinya juga dikurangi. Jadi kan oli itu awet atau tidaknya tergantung dari kapasitas oli motornya ya. Kalau oli motornya sedikit ya nggak awet. Kalau banyak ya awet. Biasanya motor yang olinya cepat rusak itu kapasitas olinya ditambahi. Tapi sekarang ini trennya dikurangi demi untuk katanya resource conservation ya. Padahal justru sebaliknya. Itu beda lagi ya, beda topik ya. Enaknya dibahas gak? Yes, pokoknya gini lah, wis gampang aneh ya. Oli kalau dibuat sedikit itu kan makin cepat rusak. Padahal kualitas oli di Indonesia itu kan jelek. Nah, karena olinya dikurangi justru bikin makin merusak lingkungan. Karena apa? Kalau mesin kena oli jelek makin berpolusi. Karena dia itu performanya nggak bisa maksimal. Oli encer kalau licin emang bener polusi berkurang, tapi oli encer kalau nggak licin, kalau keset, encer tapi keset, nah itu sama aja malah merusak. Jangan meremehkan kesetnya oli encer, karena ya oli encernya itu di luar kewajaran lah, nggak layak pakai. Karena nggak layak pakai ya performa kendaraan bukannya makin meningkat tapi makin hancur-hancuran. Kalau performa kendaraan hancur-hancuran ya polusi makin meningkat lah. Wes itu anu wis
kebodohan kebodohan lagi lah soal eh, eh, pembenahan katanya yang makin bikin ramah lingkungan tapi makin parah. Kebodohan yang disertai dengan apa ya, ketidakmampuan dari pabrikan Jepang untuk membuat mesin yang bisa ramah lingkungan, yang bisa tetap awet walau olinya jelek, dan ketidakmampuan pabrikan Jepang untuk bikin oli yang layak pakai. Jadi oli terbaik dari AHM sekalipun ya, seperti penulis jelaskan sebelumnya, itu cuma tahan 2000 km. Jadi baik yang mineral maupun yang sintetik sama-sama cuma 2000 km. Sudah nggak layak pakai. Taunya nggak layak pakai dari mana? Ya dari kekentalan. Ya sudah penulis upload ya videonya ya. Yang apa? Bukti penelitian bahwa oli itu nggak tahan 2000 km. Jadi setelah 2000 km kekentalan olinya turun. Dari yang asalnya masuk ke ring 10W30 jadi masuk ringnya 0W20. Nah, padahal oli yang kekentalannya berkurang, kemampuannya juga berkurang, sudah nggak sesuai lagi rekomendasi. Jadi PCX ini berani ngasih rekomendasi bahwa olinya bisa dipakai untuk 6000 km. Olinya yang dipakai adalah oli yang direkomendasikan oleh Honda Jepang adalah oli Honda Ultra E1. Ada E1, ada S9 kalau nggak salah. E1 ini mineral, ada tulisannya di botolnya itu oli mineral, mineral oil. Jadi PCX 160 itu rekomendasinya pakai oli mineral. Tapi ya seperti penulis jelaskan sebelumnya, jangan meremehkan oli mineral ya. Karena oli mineral pun bisa bagus. Oli yang ngaku-ngaku sintetik, full 100% sintetik, oli Indonesia apalagi. Oli barat aja ngaku-ngaku 100% sintetik tapi nyatanya mineral, apalagi oli-oli yang Jepang gitu. Coba jadi apa, kayak merek FK Massimo, Ippone, Seiken, apalagi ya, banyak lagi lah. Jadi olinya oli Honda Ultra API SL, Honda Ultra E1, API-nya API SL Jaso MB, kekentalan 10W30. Jadi itu rekomendasinya Honda untuk motor Honda PCX 160 yang katanya ganti olinya bisa setiap 6000 km. Apa olinya bagus? Nah, orang itu sering ngomong, Kak, jadi oli bagus atau enggak itu tergantung dari label API-nya. Kalau makin tinggi makin bagus ya. Penulis sudah jelaskan sebelumnya, belum tentu API makin tinggi makin bagus. Apalagi untuk kekentalan 10W30 di standar API itu makin tinggi malah makin dikurangi aditif ZDDP-nya. Memang ada penggantinya ZDDP, tapi ya namanya pengganti ya, belum tentu yang sebaik. Apalagi kalau pabriknya ini ngirit ya, katanya ada boron, ada moli, ada PTFE. Salah ya, PTFE itu nggak boleh dijadikan aditif lagi. Boron itu adalah aditif yang cocoknya cuma untuk mesin aluminium. Kalau mesin besi kayak PCX ya kurang bagus lah, kurang sip. Moli
itu butuhnya di suhu tinggi, tidak untuk di suhu rendah. Moli nggak bisa diandalkan untuk suhu rendah, butuh suhu aktivasi yang lebih tinggi. Nah kalau nyerempetnya setengah-setengah nggak bisa. Jadi aditif itu ada macam-macam, ada beberapa level karena ya kemampuannya bekerja di tiap-tiap tahap, ada tahap-tahap yang berbeda. Kalau belum gesekan itu aditif apa itu yang bisa meningkatkan film strength. Kalau sudah gesekan itu anti aus dulu yang kerja, biasanya ZDDP atau boron. Kalau sudah gesekannya parah baru aditif EP nya yang bekerja. Ya wes gitu, soal API itu makin tinggi makin bagus. Nah, tapi kualitas tetap ya, oli yang berkualitas disebut pasti lulus uji API ya, tergantung ya. Tapi yang jelas API yang sering dipakai acuan. Walau sebenarnya API sendiri itu adalah standar minimal, dan oli yang nggak lulus belum tentu ya jelek kalau dari sisi user, tergantung dari pemakaian juga soalnya. Nah, untuk cari oli itu gampang. Penulis sudah sebutkan linknya ya, nanti penulis kasih link lagi. Kita tinggal cari kalau mau lihat sertifikasi API-nya suatu produk itu. Masukkan mereknya, brand name, masukkan kekentalannya, viscosity-nya, masukkan standar API-nya, masukkan API SL sesuai kan dengan yang tertera di label. Brand name-nya Honda Ultra, API-nya SL, kekentalannya 10W30. Tekan tombol jedek, ternyata nggak ada. Jadi oli yang disebut motor yang disebut Honda butuh oli API SL, itu rekomendasinya adalah Honda Ultra E1. Tapi faktanya Honda Ultra E1 sendiri nggak punya sertifikasi SL. Di bungkusnya emang ketulisan API SL, tapi itu API palsu. API palsu itu bisa aja ngaku-ngaku API-nya API SA, tapi ngaku-ngaku API SL. Bisa, kenapa enggak? Wong cuma tulisan, nggak ada yang memverifikasi itu. Itu cuma pabriknya ngaku-ngaku. Mungkin ada yang nganggep pabrik Honda itu jujur macam-macam gitu ya. Tapi dari suspensi, dari pengalaman HM Oil macam-macam, sudah terbukti pabriknya nggak becus. Mau jujur juga percuma. Dan juga masa bener sih pabrikannya jujur? Banyak loh penyakit motor, kayak misalnya disebut Honda ADV sudah anti geredek, tapi ternyata masih ada juga yang mengalami. Disebut 100% bebas geredek, tapi kok masih ada yang ngalami gitu. Bohong, itu masalah normal. Ya belum lagi kayak iklan-iklan dulu itu loh yang ngomong motor Honda motor yang paling irit, itu bullshit ya. Penulis punya sendiri motor Honda Supra Fit X New, setelah sebelumnya punya Suzuki Crystal ya, Suzuki Crystal 2 tak gitu ya, 2 tak 110 cc kalau nggak salah. Konsumsi bahan bakarnya berapa? 30 km per liter.
Sama istri disuruh beli motor Honda, maklum kan, istri itu fans beratnya Honda, beli motor Honda. Honda bebek juga, Supra Fit New. Iklannya saat itu tuh motor 4 tak itu motor apa paling irit. Kalau mau irit itu 4 tak. Ya. Honda motornya paling irit. Ya wis, beli. Berapa kilometernya? Sama saja. 30 km per liter. Ini pakai full to full. Ngitungnya pakai rupiah, ngisi bensin sehari berapa, 2 hari berapa, seminggu berapa, 1 bulan berapa. Kehitungnya sama, nggak ada perubahan, nggak makin irit. Tenaga makin parah ya, tapi makin irit nggak. Nah itu loh. Jadi dari sisi kejujuran diragukan, dari sisi kemampuan diragukan. Jadi meragukan apa bener tuh oli bisa tahan sampai 6 bulan ya. Apalagi kalau nanti di Indonesia juga rekomendasinya sama. Rekomendasinya apa? Misalnya tetap dibuat 6.000 km. Wah, penulis yakin dalam waktu beberapa bulan itu bakal apa kita bakal dirusak telinganya oleh mesin-mesinnya Honda PCX 160. Mungkin ada yang ada yang komplain. Oh, olinya AHM itu lebih bagus. API berapa oli AHM itu? API SN ya, bagus banget API-nya. API sudah SN, sudah paling mutakhir, paling canggih, paling hebat. Tak hebat-hebatnya oli ya olinya AHM gitu ya. Oke. Penulis cari di websitenya API ya, api.org. Sama, gampang, tinggal ketik AHM oil atau AHM tok lah wis, di brandnya, di mereknya AHM kan apa, olinya AHM kan brandnya AHM oil loh, tinggal dimasukkan. Wes nggak usah lah masukkan kekentalan, nggak usah masukkan API-nya berapa, ketik aja cuma namanya tok, brand name-nya tok, dicari berdasarkan produk. Apa ada? Enggak. Jadi semua olinya HM, mau yang HM MPX1, MPX2, SPX1, SPX2, mau yang mahal, mau yang murah, semua jajarannya nggak ada yang dimasukkan dalam standar API itu. Semua olinya Honda AHM itu bohong semua. Bohong. Kalau ada yang masih ngomongi pabrikan Honda itu jujur, AHM itu jujur, ya aneh lah ya. Jepang nggak ada budaya jujur itu. Kalau jualan itu pasti ada bohongnya aja. Ada kelemahan pasti ditutup-tutupi. Ada cacat barang itu pasti disuruh, oh jangan beri kalangan, jangan beritakan gitu. Kalau sudah kemuat gimana? Hapus beritanya.
Nah, jelasan ya bahwa oli AHM itu nggak tersertifikasi API. Jadi kualitasnya ya perlu dipertanyakan. Loh, tapi kan sudah SNI. Tapi SNI pengujiannya nggak sebanyak API. Penulis kesulitan cari sumbernya, dulu pernah nemu tapi entah hilang lagi atau gimana. Di uji API, SNI itu yang diuji cuma sedikit, cuma 4 item kalau nggak salah. Cuma soal kekentalan, soal apa, PowerPoint mungkin ya, lupa. Evaporation kayaknya nggak diukur, terus apalagi kerak-kerak nggak diukur, kompatibilitas nggak diukur, apalagi ya, share stability, apalagi HTHS, apalagi ya, lupa lah penulis, pokoknya banyak unsur-unsur penting dari oli yang nggak dibahas. Nah, ini bikin penulis jadi inget ya. Dulu penulis buat vlog, rekam video waktu naik motor. Pertama kali itu waktu nyoba bahas mesin barunya Vario 150. Penulis sudah lupa, mungkin nggak di channel ini tapi di channel satunya. Itu pun juga cuplikan sebentar karena ya kena angin ya, masih belum tahu triknya gimana caranya suara biar jadi jelas. Triknya cuma cari mic ya, cari mikrofon yang sensitivitasnya rendah, terus pakai masker. Kalau pakai masker itu, mic ditaruh masker itu jadi hening ya. Nah, dari situ penulis rekam ya, entah masih ada nggak ya, penulis rekam. Nah, itu jelas bahwa Vario waktu baru muncul, waktu masih bulan-bulan pertama itu, masih apa, lonceng terterima pertama itu masih dalam kisaran 1 bulan. Nah, itu suaranya Vario itu halus ya, nggak kedengar suaranya lah, nggak kayak motor sebelah gini. Nah, wes nggak kayak gitu lagi. Entah dengar nggak tadi ya, soalnya tadi penulis ngomong ya, sensitivitasnya nggak kedengar mungkin ya, tapi suaranya jadi berisik, halus lah. Waktu awal-awal itu suaranya halus. Nah, sesudah kira-kira beberapa bulan, itu kan Vario 150 baru muncul ya. Nah, sesudah beberapa bulan, nah, tiap ketemu Vario 150 suaranya jadi kasar-kasar. Nah, ya itulah apa namanya, kemampuan sesungguhnya dari oli motor. Ini nih ada becek. Nah, berisik juga kan. Jadi kemampuan sesungguhnya dari oli Honda itu ya seperti itu. Nah, terus kok malah disuruh pakai apa, disuruh ganti oli tiap 6.000 km. Ya parah lah. Saya ini penulis mungkin ngukur 0-100 mungkin ya, jadi penulis mau cari jalan lain dulu saya. Biasanya lurus, ini mau belok kiri. Nah, ya penulis sangat meragukan sekali lah kemampuannya. Penulis sendiri kan pernah punya motor Honda, bolak-balik cerita itu ya, Honda Beat ESP, pakai oli AHM, pakai oli MPX2, mineral juga itu. M itu katanya
mineral, es itu sintetik, katanya gitu, katanya. Jadi penulis pakai oli MPX2 di Honda Beat. Yang pakai bukan penulis. Jadi motor nggak sama sekali nggak pernah dipakai ngebut. Ya inget ya, motor nggak pernah dipakai ngebut. Dan ternyata dalam waktu 300 km suara mesin sudah kasar. Padahal yang pakai bukan penulis ya. Jadi dalam waktu 300 km suara mesin sudah kasar. Padahal di buku manual ketulis 4000 km. Bayangkan seberapa persen itu. Nggak cuma suaranya kasar, top speed turun. Top speed turun terus. Apa lagi? Mesin kasar, tarikan nggak enak, kerasa berat, kerasa kehambat, kerasa kena rem. Dan itu bukan cuma ilusi, kelihatan di speedometer kalau ke speednya turun itu. Kelihatan turun berapa itu. Ya pokoknya jalan 95 wis suaranya kuasar banget, wis antep abot. Padahal waktu sebelumnya ganti oli itu kan ganti oli pertama ya. Sebelumnya ganti oli untuk mencapai 100 itu mudah. Itu gak ada suaranya. Ya penulis gimana ya? Waduh, nggak bisa 0-100 lagi. Ada polisi tidurnya. Sampai mana tadi? Ya jadi olinya itu nggak layak banget lah pokoknya wis. 300 km. Begitu diganti Valvoline, wah langsung enak, wah lancar banget, halus banget ya. Ya wis lah. Terus yang jelas olinya nggak layak. Wis masalah itu kelar ya. Jadi klaim bahwa oli Honda itu bisa untuk 6000 km itu jangan dianggap sebagai kehebatannya motor Honda, jangan dianggap sebagai kehebatannya oli Honda. Bisa aja itu palsu. Sebenarnya kalau mau penulis kencang lewat jalan situ bisa ya, tinggal ditekan wak gitu, motor kan habis loncat gitu ya, bisa. Tapi ya ya wis enggak lah wis ya. Ya wis itulah pokoknya, jangan diambil hebat. Apalagi kalau misalnya yang versi lokal ini Indonesia nanti ternyata bisa 6000 km juga, waduh, jangan deh, jangan. Eman-eman motore, garansi, ngerusak garansi. Emang dapat ganti rugi apa? Nggak mungkin lah, siapa yang bisa dapat garansi itu? Kalau nggak viral nggak akan dapat garansi. Wong dealernya sendiri bilang kalau ada klaim-klaim garansi itu yang nanggung bukan Honda, tapi dealernya, bengkelnya. Ya males lah bengkel itu membantu ngeklaim garansi.
dipersulit malah. Ya apa caranya jangan dapat klaim garansi, karena bikin bengkelnya rugi. Honda nggak mau ganti rugi gitu, nggak mau kalau ada yang klaim-klaim gitu. Jadi dealer atau bengkelnya atau mekaniknya atau kepala mekaniknya dididik sedemikian rupa sehingga nggak mungkin ada klaim garansi. Ditakut-takuti kan, ya bengkel akan bantu tapi disetujui atau tidak tunggu 1 tahun lagi, kayak gitu kan konsumen mundur. Orang yang beli mana tahu ada kasus kayak gini. Biasanya tahunya ya wes beli, begitu sudah ada garansi harus keluar uang sendiri. Ya kayak gitulah realitasnya. Percuma ya servis bengkel resmi itu. Apalagi yang Honda, banyak yang dilebih-lebihkan biayanya. Pakai karbon clean, ganti busi, ganti filter udara, padahal belum waktunya. Dan sekarang ke monopoli. Honda itu rupanya sudah lama ya dituding monopoli pasar oli itu ya. Penulis nggak sadar, nggak ada sih blog-blog yang bahas ini itu ya, penulis nggak tahu. Makanya penulis tahunya itu dari mana? Dari CNN Indonesia. Ada berita Repsol mengeluhkan atau apa itu, lupa judul beritanya apa. Jadi Repsol itu mengeluh Honda itu monopoli. Monopoli bagaimana maksudnya? Monopoli di aftermarket. Jadi motor itu sorry kok motor. Bengkel ya, bengkel Honda Ahas itu tidak menyediakan oli selain merek AHM Oil. Itu monopoli. Alasannya karena ya Ahas itu bukan punya Honda, kalau nggak salah gitu. Sekarang mungkin sudah jadi kewajarannya bahwa tiap bengkel itu, bengkelnya Honda itu jual olinya cuma AHM Oil, bengkelnya Yamaha itu jual olinya cuma Yamalu, bengkel Suzuki jual olinya cuma SGU. Dulu nggak begitu. Di Ahas dulu beberapa kali kita beberapa bengkel ya, sorry, dulu beberapa bengkel itu menyediakan oli selain merek Honda juga. Yang penulis tahu pasti itu, dulu pernah penulis beli oli Repsol ya, beli oli Repsol di bengkel Ahas, bukan merek AHM Oil atau apa, tapi Repsol. Jadi oli yang disediakan bengkel itu
mereknya macam-macam. Di bengkel Suzuki malah lebih bebas lagi, ada BM1 Ajib, Top One. Walau kemudian akhirnya karena mungkin banyak kasus, Top One dan BM1 itu ke blacklist dari bengkel Suzuki. Saat itu masih boleh bawa oli dari luar. Di bengkel Yamaha pun sama ya, ada beberapa merek oli juga. Kalau di Yamaha penulis lihatnya itu merek Castrol sama Castrol sama lupa wis. Pokoknya bengkel resmi pabrikan itu jualan juga oli merek lain. Nah, sekarang enggak. Nah, ini disebut monopoli. Oleh CNN disebut praktek ini mulai berlangsung dari tahun 2011. Cukup lama ya. Dan 2011 itu adalah ketika ketika AHM Oil mulai muncul di pasaran. Jadi 2011 adalah ketika Honda mulai produksi oli sendiri. Untuk konsumen, apa sih efeknya monopoli itu? Biasanya monopoli itu mengakibatkan konsumen harus bayar lebih banyak dari biasanya. Nah, untuk kasusnya yang sekarang ini, monopoli itu nggak cuma harus bayar lebih mahal saja, tapi juga dapat barang yang kualitasnya nggak jelas, kualitasnya jelek, kualitasnya di bawah standar. Oli harga mulai dari berapa itu? Mulai dari 50.000 sampai ke Yamalub pun yang 70.000 lah, berapa sih harganya? Pokoknya yang Yamalub Supermatic anggap aja 60.000. Itu bukannya bagus tapi kualitasnya anggap aja kayak oli 15 ribuan lah, 10 ribuan, kayak oli 10 ribuan, kayak oli yang isinya cuma oli tok, nggak ada aditifnya sama sekali. Kalau bicara soal kemampuan, oli Yamalub, oli AHM Oil, oli SGO itu kemampuannya 1/10-nya oli 30 ribuan. Apa nggak parah itu? Fatal parah. Ini kok hujan ya? Ya alhamdulillah ya. Jadi bagi yang rumahnya kekeringan, buat semenet ya, bisa bantu hujan juga. Alhamdulillah hujan. Jadi semenet itu bisa bikin hujan jatuh lebih sering dan jadi berkurang kekeringan. Sekali hujan juga nggak terlalu parah lah ya. Nah ya wis, terus jadi praktek monopoli pabrikan itu parah lah ya. Beli oli harganya ya masih termasuk wajar ya, harganya sama kayak oli impor. Parah. Kayak Repsol itu harganya kan 40.000 ya. Terus apalagi Yamalub, Evalub itu malah lebih murah lagi. Mesran mulai 30 sampai 45.000 ya. Mesran, Pertamina Prima XP, Mesran, Enduro kan harganya sekitar segitu. Yang dijual di bengkel Ahas lebih mahal. Ahas di Yamaha, di Suzuki lebih mahal. Tapi kualitasnya 1/10-nya, itu loh parah. Antara AHM Oil dengan Evalub Pro, oli yang terkenal murahan, penulis lebih pilih Evalub Pro. Mesran Super kan sudah terkenal dianggap oli murahan, tapi faktanya bisa minim 10 kali lipat lah daripada oli AHM.
belum lagi bicara yang harganya setara. Ya wis lah, monopoli ini monopoli oli Honda ini, kalau misalnya barangnya layak, penulis mungkin nggak akan terlalu peduli. Tapi masalahnya barangnya nggak layak. Kalau ada yang takut soal garansi, bah, emang kalau apa misalnya ada apa-apa, misalnya rusak gara-gara oli, emang dapat ganti rugi apa? Nggak mungkin lah. Jangan berharap dapat ganti rugi itu. Kecuali kalau punya kemampuan untuk bikin viral ya, silahkan. Silahkan pakai oli resmi, silahkan sering servis ke bengkel resmi. Karena takut nggak digaransi, ya silahkan lah. Tapi kalau misalnya ada apa-apa dan ternyata nggak dapat garansi, ya wes itu urusan sendiri lah. Karena nggak ada jaminan. Sudah banyak cerita-cerita orang yang batal dapat garansi. Paling ada apa-apa, kita yang harus keluar uang, bukan Honda, apalagi dealernya. Sama dealernya dipersulit karena mereka nggak punya uang untuk ngeklaim garansi itu. Honda sendiri lari pilihnya kan, Yamaha sama juga. Ya wes lah, gitu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.